Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Nindya Larasati dengan NIM 2283-2051 dari kelas B. Di sini saya akan menjawab soal UTS dasar sistem kendali. Yang pertama, mengapa dalam pengukuran diperlukan instrumen pengukur? Karena indera peraba manusia tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur yang akurat. Untuk memastikan mengukur segala sesuatu digunakan instrumentasi. Instrumentasi adalah alat yang dipakai untuk pengukuran dan pengendalian dalam suatu sistem yang lebih kompleks. Instrumentasi sebagai alat analisis meliputi pH meter, conduct meter, turbidity meter, dan lain-lain. Sementara instrumentasi sebagai alat kendali banyak ditemukan dalam bidang elektronika, industri, dan pabrik. Dan yang kedua, gambarlah diagram sistem pengendalian temperatur dari suatu setrika otomatis dan jelaskan. Suatu setrika listrik secara termostatis mengatur panas yang dihasilkan pada setrika. Masukan ke sistem tersebut adalah suhu acuannya yang diset secara tepat oleh termostat. Sedangkan keluarannya adalah suhu yang dihasilkan sebenarnya, yang bisa dideteksi dengan cara pengukuran temperatur. Apabila termostat mendeteksi suhu keluaran lebih kecil dari masukan, arus listrik mengalir dan memanaskan elemen panas hingga suhu menyamai acuannya, dan secara otomatis arus akan diputus lagi. Dan yang ketiga, gambarkan dan jelaskan diagram sistem pengendalian jelajah mobil. Dalam berkendaraan di jalan raya, terkadang ada pembatasan untuk kecepatan berkendara. Misalnya rambu hanya mengizinkan 40 km per jam. Dengan adanya rambu tersebut, setiap pengendara harus mematuhi dengan cara memelihara supaya kecepatan berkendaraan berkisar pada angka tersebut. Sebagai alat untuk memonitor, biasanya dipasang speedometer, dan acuannya adalah kecepatan 40 km per jam. Apabila terjadi penyimpangan antara yang tercatat pada speedometer terhadap kenyataan kecepatan berkendara, terjadi penyimpangan antara yang tercatat pada speedometer terhadap kenyataan kecepatan berkendara, maka pengendara senantiasa berusaha untuk melakukan pengendalian larinya kendaraan dengan menambah atau mengurangi kecepatan putaran mesin. Proses yang dilakukan pengendara tersebut secara tidak langsung mensinergikan beberapa komponen yang mempengaruhi sistem kendali jelajah kendaraan. Yang keempat, jelaskan sistem pengendalian yang terdapat karburator motor atau mobil. Karburator pada dasarnya merupakan pipa terbuka di kedua ujungnya. Dalam pipa ini, udara bergerak menuju intake manifold menuju ke dalam mesin atau ruang bakar. Pipa ini berbentuk venturi, yaitu dari satu ujung permukaan lebar lalu menyempit di bagian tengah, kemudian melebar lagi di ujung satunya. Bentuk ini menyebabkan kecepatan aliran udara meningkat ketika melewati bagian yang sempit. Pada tipe venturi tetap, di ujung karburator dilengkapi dengan katup udara berbentuk kupu-kupu yang disebut sebagai throttle valve atau katup gas, yaitu semacam cakram yang dapat berputar untuk menutup dan membuka pergerakan aliran udara, sehingga dapat mengatur banyaknya campuran udara atau bahan bakar yang masuk dalam ruang bakar. Banyaknya campuran udara atau bahan bakar inilah yang menentukan besar tenaga dan kecepatan gerakan mesin. Pedal gas atau pada sepeda motor, grip gas dihubungkan langsung dengan katup ini melalui kabel. Namun, pada tipe venturi bergerak, keberadaan katup ini tidak ditemukan, karena yang mengatur besarnya aliran udara atau bahan bakar adalah ukuran venturi itu sendiri yang dapat berubah-ubah. Pedal atau grip gas dihubungkan dengan piston yang mengatur celah sempit dalam venturi. Dan yang kelima, berikan contoh dan penjelasan tentang aplikasi teknik kendali di dunia industri. Aplikasi teknik kendali di dunia industri itu contohnya adalah roller conveyor. Roller conveyor merupakan suatu sistem conveyor yang penumpu utama barang yang ditransportasikan adalah roller. Roller pada sistem ini sedikit berbeda dari roller pada conveyor jenis lain. Roller pada sistem ini didesain khusus agar cocok dengan kondisi barang yang ditransportasikan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.